Agas hitam ini adalah serangga yang kuat. Sebagai pelepas serangga, pria berkulit hijau itu sangat akrab dengan kebiasaan semua jenis serangga di medan gelap. Hantu-hantu itu menghadapi kelabang penjepit, dan cacing angin serta serangga lainnya tampak ganas dan sangat beracun, tetapi ahli pelepasan serangga selalu punya cara untuk menghadapinya. Agas hitam ini terlihat gemuk dan putih, dan tampaknya tidak berbahaya, tetapi kekuatannya sendiri cukup untuk menduduki peringkat pertama serangga medan gelap. Butuh banyak waktu bagi pelepas cacing untuk mendapatkan satu agas hitam, apalagi 4 ekor sekaligus. Kedua lelaki hijau itu berdiri tegak di rerumputan, dengan rasa sakit dan penyesalan di wajah mereka, dan mereka tidak berniat melakukan apapun. Mengapa kamu tidak menangkapnya? Luo Zeng bertanya melalui transmisi suara. Pria berkulit hijau itu berkata dengan menyesal ketiga agas hitam itu sudah dewasa, dan mereka sangat kuat. Jika kita menangkap larva itu pasti akan membuat ketiga agas gelap itu waspada, dan kita pasti akan mati saat itu. Berbaring di sini selama beberapa hari, dan mereka akhirnya menarik agas hitam tetapi tidak dapat menyingkirkannya, dan suasana hati mereka sangat tertekan. Pada saat ini Feng Ge tiba-tiba berkata bahkan jika kamu melakukannya, aku akan membantumu menangani 3 agas hitam yang tersisa. Kedua, pria berkulit hijau itu sangat gembira ketika mendengar kata-kata Feng Ge. Wanita ini dapat memancarkan cahaya yang berkilauan, seolah-olah dapat menembus segala sesuatu di area yang gelap. Jika dia dapat membantu mengatasi agas yang gelap, itu tentu saja diinginkan. Alis Luo Zeng sedikit berkerut, setelah munculnya agas hitam, Feng Ge berperilaku sangat tidak normal, matanya penuh dengan kerinduan yang tak dapat disembunyikan untuk agas gelap. Luo Zeng juga memiliki nafsu makan yang aneh untuk agas hitam ini sebelumnya, tetapi menghilang setelah sedikit menahan diri. Sekarang tampaknya Feng Ge tampaknya jauh lebih serius daripada dirinya, dan dia tidak dapat menahannya sama sekali. Tapi aku punya satu permintaan, 3 agas hitam itu milikku, kata Feng Ge lagi. Tentu saja, salah satu kulit hijau itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Lagi pula, tujuan mereka kali ini adalah menangkap agas hitam untuk bisnis, meskipun lebih banyak agas hitam berarti keuntungan lebih besar, itu di luar kemampuan mereka. Dadada, agas hitam yang lebih kecil melesat dan langsung menembus jarak yang diterangi oleh cahaya lilin. Cahaya lilin memiliki efek destruktif pada semua makhluk di area gelap, tetapi ketika itu memengaruhi agas gelap, tampaknya ada beberapa pengecualian. Di bawah cahaya lilin kuning pucat, sebagian kulit nyamuk gelap itu terkorosi, dan pada saat yang sama mulai menyusut sedikit, sementara pembuluh darah di tubuh transparan mulai bersinar dengan cahaya merah terang, sepertinya untuk menyerap sebagian dari cahaya lilin di dalam tubuh. Ketika agas gelap mendekati cahaya lilin dalam jarak tertentu, ia berhenti, membiarkan dirinya bermandikan cahaya lilin, dan darah di tubuhnya semakin berkilau. Hal yang sama berlaku untuk 3 agas gelap lainnya, mereka berhenti setelah masuk ke jangkauan cahaya lilin, menikmati mandi cahaya lilin. Kedua pria berkulit hijau itu saling memandang dan mengangguk, salah satu pria berkulit hijau itu mengoleskan bubuk tajam pada tali dengan tangannya, lalu melemparkannya ke arah agas gelap di bawah cahaya lilin. Lemparannya sangat akurat, dan dia langsung menutupi kepala agas hitam dengan kuat. Setelah kepala agas hitam itu terperangkap, ia mulai berjuang mati-matian, dengan kekuatan yang begitu besar sehingga kedua lelaki berkulit hijau itu tidak bisa menahannya sama sekali. Tetapi karena bubuk pada lingkaran tali, setelah meronta 2 kali, agas hitam menjadi lumpuh dan kaku, dan langsung tergeletak di tanah. Kedua pria berkulit hijau itu memanfaatkan situasi dan menyeret nyamuk hitam itu ke rerumputan. Hei! Setelah 3 agas hitam lainnya menemukan bahwa teman mereka telah ditangkap, darah di tubuh mereka tiba-tiba menyebar, dan serangga yang semula gemuk dan putih berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Setelah kedua pria berkulit hijau itu memasukkan agas hitam ke dalam kantong cacing khusus, mereka berkata kepada Feng Ge pada saat yang sama ini, senior ketiga agas hitam itu sudah dalam keadaan marah, tolong tangani mereka, senior. Mereka mengetahui betapa menakutkannya agas hitam yang ganas itu, mereka berdua bersiap untuk melarikan diri sambil membawa kantung sambil berbicara. Tapi Luo Zeng meletakkan satu tangan di kantung serangga, tetapi berkata kami akan mengurus 3 agas hitam, tetapi kalian berdua tidak bisa pergi dulu, jangan lupa apa yang kamu katakan. Luo Zeng juga bertanya kepada mereka tentang hitam bagaimana mungkin Mongkia itu membiarkan mereka pergi. Kedua Greenskins tidak berpikir begitu. Jika keduanya mati di tangan agas hitam, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Sekarang agas hitam telah menangkap mereka, mereka tentu saja ingin melarikan diri. Namun, tangan Luo Zeng dengan ringan diletakkan di atas kantung serangga, dan keduanya tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Luo Zeng berbicara,
Feng Ge sudah bergegas keluar. Daripada mengatakan bahwa Feng Ge ingin memakan agas hitam ini, lebih baik mengatakan bahwa tubuh murninya ingin melahapnya. Kesadaran yang secara alami terpancar dari tubuh ini memengaruhi penilaian Feng Ge, membuat Feng Ge berpikir bahwa nafsu makan seperti itu adalah instingnya sendiri. SIUU. Kecepatan sinar darah ini di luar dugaan Feng Ge. Setelah dia menghindari lebih dari 10 lampu darah di depan, salah satunya langsung menembus bahu kirinya, dan dengan tubuh fisik yang kuat dari orang yang murni, sebuah lubang seukuran atinju tertembus oleh cahaya darah, dan itu meneteskan darah untuk sementara waktu. Feng Ge. Ketika Luo Zeng melihat pemandangan ini, pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia berpikir bahwa Feng Ge dapat dengan mudah menangani agas hitam ini, tetapi dia tidak menyangka akan terluka. Pantas saja kedua pria berkulit hijau itu begitu takut. Setelah agas hitam putih dan gemuk diprovokasi, mereka mungkin juga menjadi keberadaan yang sangat kuat di alam gelap. Tepat ketika Luo Zeng hendak bergegas, Feng Ge melambai pada Luo Zeng dan membuat tidak masalah. Tubuh itu tiba-tiba membungkuk, tangannya tiba-tiba ditarik ke bawah, dan dua pedang cahaya putih panjang yang panjangnya puluhan kaki datang, darinya dia menembak keluar dari telapak tangannya, dan kemudian dia menjentikkan kedua tangannya, dan kedua lightsaber putih itu menebas ke arah tiga agas gelap. Dengan kekuatan Feng Ge, dia dapat dengan mudah menghadapi agas gelap ini dengan langsung mengorbankan cahaya langit yang tak terbatas. Tapi di satu sisi, dia punya rencana untuk melahap agas hitam di hatinya. Agas gelap benar-benar dilebur oleh langit yang tak terbatas, jadi tentu saja dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Di sisi lain, cahaya langit yang tak terbatas bisa menyebar jauh di medan gelap benar-benar tidak sebanding dengan kerugian untuk menakut-nakuti ular karena ini. Puff! Puff! Pedang panjang cahaya putih tidak memiliki bentuk atau tubuh, panjangnya bertambah atau berkurang sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Feng Ge, dan kecepatan menebas di dekat tanah juga sangat cepat. Sebelum ketiga agas hitam dapat bereaksi, tubuh mereka tersapu oleh pedang panjang cahaya putih. Bahkan jika mereka tergeletak tak bergerak di tanah, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan retakan tipis di tubuh mereka, seolah-olah mereka telah dipotong, berkeping-keping oleh Feng Ge dalam dua bagian. Kedua pria berkulit hijau itu melihat Luo Zeng akan membantu, dan mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat mengambil langkah, dan mereka telah melihat Feng Ge membunuh tiga agas hitam dengan mudah. Wajah keduanya terkejut, dan mulut mereka sangat lebar sehingga mereka hampir bisa mengepalkan tangan. Kekuatan kulit hijau hampir berada di dasar bidang gelap, dan mereka tidak memiliki ukuran khusus di benak mereka tentang seberapa tajam kerucut cahaya itu. Jadi bukan apa-apa jika kerucut cahaya dapat dengan mudah menembus tubuh mereka. Namun agas hitam sudah dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat di alam gelap, namun kecerdasannya tidak tinggi, sehingga pelepas serangga dapat memikat mereka dengan lilin, lalu menangkapnya dengan obat-obatan. Jika mereka bertemu dengan agas gelap secara langsung, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tiga agas hitam yang begitu kuat ditebas oleh Feng Ge dalam sekejap, keterkejutan di hati mereka bisa dibayangkan. Setelah memenggal agas hitam, Feng Ge melangkah ke jangkauan cahaya lilin. Hati-hati, cahaya lilin itu. Cahaya itu akan memakanmu. Melihat Feng Ge langsung memasuki jangkauan cahaya lilin, kedua pria berkulit hijau itu buru-buru mengingatkan. Mereka ingin melarikan diri sebelumnya karena mereka takut mati. Sekarang agas gelap telah ditangani, tidak perlu melarikan diri. Mereka bahkan memiliki ide untuk menyanjung Feng Ge dan Luo Zeng di hati mereka. Greenskins belum pernah melihat makhluk di wilayah cahaya bagi mereka, segala sesuatu di wilayah cahaya tidak dapat dipahami dan tidak dapat disentuh. Feng Ge dan Luo Zeng keduanya berasal dari domain cahaya, di mana mereka akan takut dengan cahaya lilin. Setelah dia melangkah ke jangkauan lilin, cahaya lilin tidak bisa menyakitinya. Hah? Dia tidak takut dengan cahaya lilin, apakah dia memakan buah cahaya? Mereka berdua sepertinya telah melihat hal aneh lainnya, dan mata mereka hampir keluar. Lagi pula, kecuali agas hitam, tidak ada makhluk lain yang tidak bisa dilukai oleh cahaya lilin. Lilin sudah lama dinyalakan, bahkan akan mengikis lapisan tanah di sekitarnya, tapi wanita itu. Ketika Feng Ge memasuki jangkauan cahaya lilin, matanya tertuju pada mayat agas yang gelap. Setelah bau darah yang menyengat masuk ke lubang hidungnya, dia menjadi semakin tak tertahankan, dia mendekati mayat agas hitam dalam 2 langkah dalam 3 langkah, ditarik keluar. Tepat ketika Feng Ge tidak bisa membantu tetapi ingin memasukkannya ke dalam mulutnya, Luo Zeng diam-diam muncul di sampingnya, memegang tangannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Feng Ge bertanya dengan bingung. Aku tahu kamu ingin makan hal-hal ini,
tetapi sebelum kamu mengetahuinya, jangan, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Hantu itu tahu apa asal-usul agas hitam ini dan apakah mereka sangat beracun, tetapi lebih baik tidak menelan bagian berdarah ini tanpa pandang bulu. Tapi wajah Feng Ge penuh dengan kesusahan. Di matanya, agas hitam ini seharusnya menjadi makanannya, inilah yang dikatakan naluri daging padanya. Tapi kata-kata Luo Zeng membangkitkan alasannya lagi, bagaimana dia bisa makan hal menjijikkan seperti itu dengan alasan Feng Ge. Di bawah kebuntuan dua pemikiran berbeda, Feng Ge tampak sangat menyakitkan. Pada saat ini, salah satu pria berkulit hijau berdiri di tepi lilin dan berkata, agas hitam tidak bisa dimakan. Mereka mematikan bagi kita, terutama darah mereka. Setelah makan, 7 lubang akan berdarah. Dan mati. Mendengar peringatan pria berkulit hijau itu, Luo Zeng dengan tegas menghentikan tindakan Feng Ge. Meskipun Feng Ge meletakkan benda-benda berdarah itu, dia masih enggan untuk melepaskannya, seolah-olah Luo Zeng telah merampas hal-hal yang paling enak darinya, samar-samar mengungkapkan warna rasa sakit. Karena agas hitam ini tidak bisa dimakan, mengapa kamu ingin menangkapnya? Luo Zeng tiba-tiba menoleh dan bertanya, tujuan kerja keras kedua orang berkulit hijau itu adalah untuk agas hitam, yang pasti memiliki nilai tersendiri. Serangga ini didedikasikan untuk klan Kera Raja. Tentu saja, kami tidak bisa memakannya. Bahkan jika diberikan kepada kami tidak akan berani memakannya. Seorang pria berkulit hijau menjelaskan. Klan Raja Monkey. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian bertanya apakah kamu berbicara tentang Monkey hitam di medan gelap. Pria berkulit hijau itu mendengar Luo Zeng. Langsung memanggil klan Raja Monkey hitam, wajahnya pucat dia berubah drastis, dan dengan cepat membuat ekspresi mendesis, jangan sebut mereka Monkey hitam, kamu akan dibunuh oleh mereka. Klan Monkey Raja ini cukup kuat di medan gelap, dan kulit hijaunya seperti ini di balik ketakutan mereka. Luo Zeng sedikit mengernyit, dan bertanya lagi apa gunanya Raja Monkey dengan agas hitam ini. Jika kamu tidak makan agas hitam ini, bisakah mereka memakannya? Tentu saja mereka juga tidak bisa memakannya, pria berkulit hijau itu berkata. Dia melanjutkan agas hitam sangat beracun bagi semua makhluk hidup, tetapi Tuhan kita menganggap mereka sebagai makanan lezat, jadi sesekali, kita harus menyerahkan agas hitam kepada klan Monkey Raja. Tuhan. Tanda tanya. Luo Zeng dan Feng Ge saling memandang. Ya, itu adalah keberadaan yang paling kuat di seluruh dunia kita setelah pria berkulit hijau itu menyebut Tuhan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang saleh. Greenskins adalah makhluk yang lahir di alam gelap, mereka tidak tahu banyak tentang dunia luar, mereka hanya tahu dunia alam gelap. Dalam pikiran mereka, Tuhan adalah penguasa, makhluk yang paling kuat, dan Tuhan di dalam hati mereka. Meskipun klan Raja Kera akan menindas mereka untuk mencari agas hitam sesekali, yang mereka benci hanyalah klan Raja Kera, dan mereka tidak membenci Tuhan. Tapi dewa yang dipahami Luo Zeng dan Feng Ge tidak lebih dari orang murni di lapisan pertama surga. Karena Tuhan dapat melahap agas hitam, Feng Ge juga bisa. Setelah Luo Zeng melihat ekspresi bersemangat Feng Ge, dia masih menggelengkan kepalanya padanya. Pertama-tama masukkan mayat agas hitam ini ke dalam cincin Sumeru, dan setelah keamanan diverifikasi, aku akan membiarkanmu memakannya. Jika Tuhan perlu terus-menerus melahap agas hitam, itu berarti cacing ini baik untuk yang murni. Pada saat itu, bahkan jika Feng Ge tidak senang, Luo Zeng akan menyarankan dia untuk makan. Butuh banyak ketekunan Feng Ge untuk menekan keinginan di dalam hatinya, dan kemudian mengilhami cincin Sumeru untuk melambai dengan ringan pada mayat serangga ini, dan semua mayat serangga dimasukkan ke dalam cincin Sumeru. Pria berkulit hijau itu sama sekali belum pernah melihat cincin Sumeru, dan kembali tercengang saat melihat agas hitam yang menghilang. Setelah mayat nyamuk hitam dibawa ke ruang cincin, bau darah di udara berangsur-angsur menghilang, dan Feng Ge merasa sedikit lebih baik, setidaknya dia tidak perlu bekerja keras untuk menahan keinginan di dalam hatinya. Luo Zeng menatap pria berkulit hijau itu dan berkata setelah Anda menangkap agas hitam ini, Anda ingin mengirimkannya sendiri ke klan Kera Raja. Tidak memenuhi syarat untuk masuk. Pria berkulit hijau lainnya melanjutkan Raja Monkey akan mendatangi kita untuk mengumpulkan agas hitam besok, dan ahli serangga kita telah mengirim ratusan mayat untuk menangkap mereka. Jika kita tidak dapat menangkap mereka, itu akan menjadi bencana untuk memusnahkan klan kita. Di mata Wang Hou, kehidupan dari ahli serangga sama sekali tidak berharga, dan satu-satunya alasan mereka berhak hidup adalah karena mereka unik dalam menangkap serangga. Sekarang dia tahu petunjuk dari Monkey Hitam, Luo Zeng tidak akan melepaskannya, dan segera berkata bahwa dia akan kembali ke klan dengan dua pria hijau. Kedua pria berkulit hijau itu tidak mengetahui keluhan antara Luo Zeng dan Raja Kera, jadi mereka langsung setuju.
Greenskins sangat akrab dengan area ini. Di bawah kepemimpinan mereka, tidak ada yang salah dengan mereka di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Luo Zheng juga belajar tentang Zerg Masters melalui mulut mereka. Master serangga dapat dianggap sebagai ras tingkat rendah di area gelap, dan mereka hanya hidup dengan menjinakkan, memelihara, dan menangkap serangga. Kedua orang berkulit hijau ini adalah pelepas serangga dari ras Master serangga, yang keluar untuk menangkap serangga. Setelah mereka menangkap serangga, akan ada orang khusus yang bertanggung jawab untuk memelihara serangga, yaitu pemulia serangga. Setelah memelihara cacing di penangkaran selama beberapa waktu, mereka akan menangkap orang dan menjinakkan cacing tersebut, sehingga mereka disebut pelatih cacing. Sebelumnya, ahli serangga mengusir serangga untuk menyerang Luo Zheng dan Feng Ge, yang merupakan serangga yang dijinakkan oleh pelatih serangga. Pria berkulit hijau yang lebih kecil bernama Min Qi, dan pria berkulit hijau yang lebih tinggi bernama Min Ham. Setelah kedua bersaudara itu berhasil menangkap agas hitam, mereka tampak sangat bahagia. Selama mereka membawa kembali agas hitam itu ke alam klan, mereka adalah pahlawan dari klan Master Serangga. Setelah berjalan di sepanjang pegunungan yang gelap selama 1 jam, ada depresi besar di depan, dan ada beberapa langkah yang berantakan dalam depresi tersebut. Setelah menuruni tangga, Anda bisa melihat gua yang padat di kedua sisinya. Banyak kulit hijau datang dan pergi keluar masuk gua, dan ada juga banyak serangga di cekungan gunung ini. Bentuk serangga ini aneh, dan masing-masing terlihat mengerikan, tetapi di cekungan pegunungan ini, semua serangga itu seperti guk-guk peliharaan yang jinak, sangat patuh. Setelah Min Ham dan Min Qi memasuki depresi gunung, mereka mengangkat kantung serangga di tangan mereka dan berteriak keras pada saat yang sama kami menangkap agas hitam. Kami menangkapnya. Pada saat ini, semua orang berkulit hijau melihat berakhir. Suasana di Kol awalnya sangat rendah. Klan Raja Kera seperti kapak yang digantung di atas kepala semua orang. Pelepas serangga belum dapat menangkap agas hitam dalam beberapa hari terakhir. Jika masih tidak ada agas hitam yang mengintervensi besok, mereka tidak akan dapat menjelaskan kepada klan Raja Monkey. 5 tahun yang lalu, klan Zongxi juga gagal menangkap serangga hitam sekali. Saat itu klan Raja Kera membantai hampir setengah dari klan Zongxi sebagai hukuman kedua jenis kelamin. Sekarang Min Ham dan Min Qi benar-benar membawa kembali agas hitam, seluruh depresi gunung tiba-tiba mendidih. Banyak pria berkulit hijau keluar dari gua dan berkumpul di depan Min Ham dan Min Qi dari segala arah. Min Hung dan Min Qi membuka bungkusan serangga, memperlihatkan agas hitam di dalamnya. Agas hitam yang belum dewasa ini masih tidur nyenyak, belum menyadari situasinya. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Di bawah kepemimpinan seseorang, semua pria berkulit hijau meraung, dan suaranya bergema di lembah, memekakkan telinga. Di tengah raungan, beberapa pria berkulit hijau membawa piring hitam, dengan hati-hati meletakkan agas hitam di atas piring, dan mereka pergi dengan membawa cacing di pundak mereka. Pada saat ini, Min Qi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seluruh gunung terdiam lagi. Min Qi berkata berkat kedua tamu inilah kami dapat menangkap serangga hitam. Kami harus mentraktir para tamu yang datang dari jauh di dalam depresi gunung. Itu mendidih lagi. Feng Ge tidak menyukai lingkungan yang bising, jadi dia ingin menarik Luo Zheng pergi. Mereka datang ke sini untuk petunjuk Monkey Hitam, bukan untuk mengalami kehidupan suku tingkat rendah ini. Luo Zheng mundur, menarik Feng Ge, menggelengkan kepalanya dan berkata kami akan menunggu di sini sampai besok, itu tidak akan terlalu sulit. Feng Ge cemberut, lalu dengan enggan tetap tinggal. Untuk menghibur Luo Zheng dan Feng Ge, klan Master Serangga juga mengadakan makan malam akbar. Tapi hidangan di pesta makan malam agak menakutkan, mereka semua jenis serangga dan telurnya, tidak peduli seberapa antusias Master Serangga ini mengundang mereka untuk mencicipi, mereka semua ditolak oleh Luo Zheng siang dan malam di bidang gelap. Hampir tidak ada perubahan besar, orang luar seperti Luo Zheng dan Feng Ge hampir tidak dapat melihatnya, tetapi ahli serangga mudah dibedakan, dan seluruh keluarga ahli serangga terbenam dalam pencelupan. Luo Zheng dan Feng Ge diam-diam menelan buah kegelapan, menunggu dengan tenang dalam kegelapan. 4 jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang intensif dari ujung kol. Dada-dada-dada. Itu terdengar seperti suara tapak kuda. Luo Zheng mendongak dan menyipitkan matanya ke arah puncak gunung, dan sosok sekelompok monkey hitam yang menunggang kuda muncul di matanya. Seekor monkey hitam di depan menarik surai kudanya dengan ringan, dan kuda itu tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan meraung, dan kuku depannya tiba-tiba menginjak tepi gunung, meledak dengan kekuatan besar. Boom! Seluruh lembah gunung bergetar, dan 2 gua di bawah kuda itu langsung runtuh, dan pria berkulit hijau di dalam gua itu secara alami hancur.
Setelah merasakan keterkejutan, semua pria berkulit hijau bergegas keluar dari gua mereka dan memandangi Raja Monkey dengan ketakutan. Beberapa pria berkulit hijau berlutut di tanah dan bersujud kepada Raja Monkey. Apakah kita sudah mendapatkan semua agas hitam yang kita inginkan? Tanya Raja Kera yang memimpin dengan tajam. Sudah selesai. Tuan Raja Kera, sudah selesai. Beberapa pria berkulit hijau buru-buru keluar membawa piring hitam tidur. Pria hijau itu memanjat lereng di sisi kol, dan mempersembahkan agas hitam itu kepada Raja Kera. Wang Hou menundukkan kepalanya untuk mengamati, dan kemudian berkata satu tidak cukup, yang saya inginkan adalah 2 salinan. Porsi, kertas, dan Raja Monkey tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa konsekuensi dari tidak dapat mengumpulkan cukup agas hitam tidaklah serius. Sulit dibayangkan. Kali ini berbeda, dewa-dewa sangat lapar, ia menginginkan lebih banyak makanan, tidak bisakah kamu, tidak bisa mengeluarkannya? Suara Raja Monkey mengandung sedikit niat membunuh. Di mata mereka, orang-orang berkulit hijau ini tidak perlu hidup. Jika mereka tidak membunuh mereka untuk jangka waktu tertentu, mereka dapat mereproduksi ratusan dari mereka. Jika mereka tidak dapat menghasilkan agas hitam kedua, mereka memiliki alasan untuk membantai mereka. Pria berkulit hijau dalam depresi itu benar-benar diam, dan tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Raja Monkey. Kedua saudara laki-laki Min Ham dan Min Qi juga tampak cemas, dan ada 3 agas hitam di Feng Singer, tetapi dewa-dewa hanya memakan agas hitam hidup, dan tidak menyentuh yang mati. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia seharusnya membiarkan Feng Ge dan yang lainnya menunjukkan belas kasihan kemarin, kalau saja dia bisa mendapatkan satu lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun ada 2, Raja Monkey akan meminta mereka untuk yang ketiga. Tepat ketika pria berkulit hijau itu gelisah, suara Luo Zeng melayang dari dasar depresi gunung. Saya masih memiliki agas hitam di sini, saya ingin tahu apakah Anda menginginkannya. Ketika Min Hung dan Min Qi mendengar pidato tiba-tiba Luo Zeng, mereka langsung cemas. Jika Luo Zeng mendedikasikan agas hitam yang mati untuk Raja Monkey, dia takut dia akan segera dibunuh oleh Raja Monkey. Min Qi bergegas dan berkata kepada Luo Zeng teman, yang mereka inginkan adalah agas hitam yang hidup, bukan yang mati. Luo Zeng tersenyum dengan tenang saya berbicara tentang agas gelap yang hidup. Agas tepat ketika Min Qi selesai berbicara, dia melihat Feng Ge dengan ringan menggoyangkan cincin Sumeru, dan agas gelap setinggi setengah manusia tergeletak di tanah. Dari mana nyamuk hitam ini berasal? Kedua bersaudara Min Qi dan Min Ham tercengang. Ketiga agas hitam itu seukuran orang dewasa, dan mereka telah membunuh mereka semua, jadi itu tidak mungkin yang ada di depan mereka. Dan kedua bersaudara itu bahkan ingat bahwa Luo Zeng dan Feng Ge tidak tahu apa itu agas hitam sebelumnya, dan bahkan lebih mustahil untuk menangkapnya. Ada yang lebih aneh lagi. Meskipun agas hitam berbaring dengan patuh di tanah, ia tidak tertidur lelap, temperamen serangga ini mudah tersinggung, bagaimana bisa begitu patuh? Jangan terlalu banyak bertanya, serahkan saja, bisik Luo Zeng. Penuh keraguan, Min Qi dan Min Hung meletakkan agas hitam di piring besi, dan mereka memanjat keluar dari dasar cekungan gunung, dan membawa agas hitam itu ke Raja Monkey sepanjang jalan. Karena Luo Zeng dan Feng Ge tidak mengorbankan hidup mereka, klan Kera Raja tidak tahu bahwa ada klan di bawah mereka. Monkey Raja yang memimpin melihat agas hitam, dan setelah Nunu berbicara, seseorang memindahkan agas hitam, lalu mendengus dingin, menolehkan kepala kudanya dan membawa tim pergi. Raja Monkey bermaksud mencari alasan untuk membantai Master Cacing, tetapi dia tidak berharap Master Cacing benar-benar mengeluarkan agas hitam kedua. Lagi pula, ia tidak bisa meminta yang ketiga, jadi ia harus pergi sekarang. Ketika Raja Monkey memimpin tim untuk bergegas keluar untuk jarak tertentu, tiba-tiba ia berkata dengan keras Mieji, Tano. Mieji ada di sini. Aku di sini. Tuan serangga itu jelas menangkap 2 agas hitam, tetapi mereka berencana untuk menyembunyikannya lebih awal. Itu tidak bisa dimaafkan dan membunuh setengah dari mereka sebagai hukuman. Wang Hou berkata dengan dingin. Tano mendapat perintah. Setelah Mijie, Tano dan kedua Raja Monkey saling menyerahkan, masing-masing memimpin 6 Raja Monkey di atas kuda dan berbalik dan langsung pergi ke gunung tempat Master Serangga berada. Master Serangga menghela nafas lega ketika mereka melihat klan Raja Monkey pergi. Mereka tahu betul bahwa jika Luo Zeng tidak segera mengeluarkan serangga hitam, klan Raja Monkey akan membunuh mereka hari ini. Seorang peternak serangga yang sangat dihormati berjalan keluar dari guanya dengan dukungan semua orang, dan ketika dia datang ke Luo Zeng, dia mengetuk sampai akhir, terima kasih kepada dermawan ini yang datang dari jauh, dan menyelamatkan keluarga Master Serangga kami dari api dan air di antara mereka. Tidak perlu terlalu sopan,
Luo Zeng mengulurkan tangannya untuk membantu peternak serangga, dan berkata, saya pikir Raja Monkey ini sedang mencari alasan untuk membunuh keluarga Master Serangga Anda, bahkan jika kali ini Anda menghadapinya di masa lalu, lain kali klan Master Cacing Anda mungkin akan hancur. Mendengar kata-kata Luo Zeng, peternak cacing tiba-tiba menangis. Siapa yang membuat kita tidak sekuat mereka, apalagi yang kita memiliki selain membiarkan mereka membantai pilihan. Hidup di bawah bayang-bayang klan Monkey Raja, nasib klan Master Zerg memang sangat menyedihkan, hampir dibantai dan dibantai sesuka hati. Pada saat ini, Min Qi bertanya tanpa kehilangan kesempatan, saya tidak tahu bagaimana dermawan baru saja mengeluarkan agas hitam, saya ingat seharusnya tidak ada agas hitam hidup di tangan dermawan. Kedua bersaudara Min Qi dan Min Ham tidak bisa mengetahuinya. Tentu saja, Luo Zeng tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dia hanya tersenyum, dan ketika dia akan asal-asalan ke masa lalu, ada suara tapal kuda lagi di puncak gunung. Tuk-tuk. Setelah mendengar suara tapak kuda, ekspresi semua master serangga berubah. Setelah beberapa saat, lebih dari 10 Monkey Raja muncul kembali di tepi depresi gunung, dan Raja Monkey bernama Mi Jie berkata dengan lantang, Jenderal, saya memiliki perintah. Master serangga memiliki niat untuk menyembunyikan agas hitam, ini kejahatan tidak bisa ditoleransi. Permisi, bunuh setengah dari klannya sebagai hukuman. Suara keras Mi Jie bergema di depresi gunung, dan wajah Master serangga menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tidak menyangka bahwa setelah membalikkan agas hitam, klan Raja Monkey akan kembali lagi. Tuan Cacing di lembah cacing datang untuk mati sendiri. Mi Jie memarahi depresi gunung. Di mata Raja Monkey, Master Cacing pada dasarnya pengecut dan tidak cukup kuat. Mereka tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Mereka hanya akan dengan patuh mengikuti perintah Raja Monkey. Para guru naik untuk mati dengan patuh sendiri. Master serangga di depresi gunung tidak bergerak. Siapa yang ingin menjadi setengah dari kematian? Sepertinya semua master serangga ingin mati bersama, maka kami akan membantumu, teriak Thanos sambil membalikkan badan dari kudanya, dengan tongkat panjang berujung 2 di tangannya. Tepat ketika semua ahli serangga hampir gemetar, suara Luo Zeng terdengar lagi, tunggu sebentar. Ketika serangga hitam baru saja diserahkan, itu adalah suara ini, dan Mi Jie dan Thanos secara alami mengingatnya. Namun, karena Luo Zeng dan Feng Ge tidak muncul di bawah gunung, mereka berpikir bahwa Luo Zeng juga ahli serangga, tetapi ketika Luo Zeng dan Feng Ge maju, Raja Monkey di atas gunung sedikit terkejut. Siapa kamu? Tano menatap Luo Zeng dan bertanya. Semua master serangga memandang Luo Zeng dengan gugup. Luo Zeng baru saja menyelesaikan krisis klan master serangga dengan agas hitam. Mereka secara alami berharap Luo Zeng memiliki cara lain untuk membujuk Raja Monkey ini pergi, meskipun mereka juga jelas dalam pikiran saya, hati bahwa kemungkinan ini sangat tipis. Siapa tahu Luo Zeng tiba-tiba menghela nafas dan berkata, jika Anda bersedia pergi dengan Raja Monkey itu, Anda masih bisa hidup untuk sementara waktu, tetapi Anda harus kembali dan mencari kematian Anda sendiri. Ini tidak mengherankan bagi saya. Tentu saja, agas hitam yang direkrut untuk Raja Monkey bukanlah agas hitam yang sebenarnya, melainkan perubahan dari kubus yang bisa berubah bentuk. Pada awalnya, Luo Zeng mendapatkan kotak hitam di rumah besi dan memasukkan blok transformasi ke dalamnya, dan dia juga berencana untuk melepaskan blok transformasi di medan gelap. Tapi sekarang Luo Zeng sangat ingin menemukan saudara perempuannya kembali, jadi tentu saja dia tidak memiliki kesempatan ini. Karena keluarga Raja Monkey menginginkan lebih banyak agas hitam, Luo Zeng mendorong perahu di sepanjang jalan dan memerintahkan blok sihir pengubah bentuk untuk berubah bentuk dan mengubahnya menjadi agas gelap. Kubus yang berubah bentuk pada awalnya tidak senang, tetapi di bawah paksaan Luo Zeng, ia hanya bisa memilih untuk menyerah. Pada saat yang sama, Luo Zeng meminta Feng Ge untuk meninggalkan tanda jiwa di atasnya, dan Raja Monkey pergi dengan bentuknya mengubah kubus mereka secara alami dapat melacak lokasi, dan kemudian merencanakan bagaimana melakukannya. Hanya saja Luo Zeng tidak menyangka bahwa beberapa Raja Monkey akan pergi dan kembali. Ketika Mi Jie, Tano dan Monkey Raja lainnya mendengar ini, wajah para Monkey tiba-tiba menunjukkan ekspresi ironi dan tawa. Di alam gelap di surga ke-14, hanya sedikit makhluk yang berani berbicara kepada mereka seperti ini, jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayai telinga mereka sama sekali. Self-seeking Death. Aku Mi Jie ingin tahu, bagaimana cara membuat self-seeking Death. Tano tertawa terbahak-bahak di wajahnya, dan melompat dari puncak depresi gunung, meraih tongkat berujung 2. Setelah menggambar parabola di udara, tongkat panjang itu berputar dan menebas ke arah Luo Zeng. Kera raja lainnya duduk tak bergerak di atas kuda mereka, melihat ke bawah dengan mata main-main.
Kekuatan Tano juga salah satu yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Tongkat ini cukup untuk menghancurkan anak itu menjadi bubur. Ketika Master Serangga melihat Tano melompat ke bawah, mereka menyebar ke segala arah dengan ketakutan, sementara peternak serangga tua membujuk dermawan, cepatlah peternak serangga sebenarnya melangkah maju untuk merencanakan. Dorong Luo Zeng pergi dan ambil sendiri pukulannya. Tetapi semua Master Serangga tahu betul bahwa apapun yang mereka lakukan, pasangan manusia pria dan wanita ini pasti akan mati. Luo Zeng membantu peternak serangga, sambil mengulurkan tangan dan meraih ke atas. Tano melihat Luo Zeng meraih tongkat panjang runcingnya sendiri dengan tangan kosong, dan wajahnya bahkan lebih mengejek. Sudah ditentukan bahwa kata-kata gila Luo Zeng sebelumnya sama sekali tidak berotak. Pria yang keluar tidak hanya sangat sombong, tapi juga sangat bodoh. Hancuran tongkat ini sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi genangan lumpur, dan dia berani mengambilnya dengan tangannya. Tepat ketika Tano berpikir seperti ini, tongkat panjang berujung ganda itu telah mengenai tangan Luo Zeng. Luo Zeng baru saja menggenggam dan menyeret, dan di bawah ledakan kekuatan lengan kanannya yang tiba-tiba, dia dengan paksa menahan jatuhnya tongkat panjang di pundaknya. Ujung tongkat panjang lainnya menyandang kekuatan Tano itu sendiri. Seluruh tongkat melengkung seperti jembatan lengkung, tapi tidak pernah putus. Tongkatnya bagus, puji Luo Zeng. Tano menatap Luo Zeng dengan tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia merasakan tongkat di tangannya tiba-tiba berputar, dan rasa sakit yang membakar datang dari kedua tangan, dan tongkat panjang berujung ganda telah diambil oleh Luo Zeng. Segera setelah itu, Tano merasakan kejutan di dadanya, dan dadanya ditusuk oleh tongkat berujung dua. Ketika tongkat diputar, tubuh kekar Tano juga berputar sesuai, dan jejak kekuatan yang kuat dari sisi lain ditransmisikan di sepanjang tongkat, dan selama rotasi ini, tubuh fisik Tano juga langsung hancur. Satu tangkapan, satu seret, satu putaran, beberapa gerakan sederhana akan membunuh Tano, seluruh proses hanya membutuhkan 3 napas. Sisi lain Luo Zeng bahkan mendukung peternak cacing yang gemetar. Seluruh gunung sunyi, dan Master Cacing tidak pernah berpikir bahwa kedua orang asing yang datang dari jauh ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dia dapat dengan mudah membunuh Raja Monkey. Hanya mata Min Qi dan Min Hun yang cerah, mereka tahu bahwa Luo Zeng sangat kuat, tetapi kekuatan yang baru saja ditunjukkan Luo Zeng menyegarkan kognisi mereka lagi. Monkey Raja di depresi gunung juga menunjukkan ekspresi bermartabat yang kuat di wajah mereka, dan bahkan tunggangan mereka merasakan darah di depresi gunung dan tetap tidak bergerak. Membunuh Tano dengan begitu mudah menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jauh di luar imajinasi mereka. Di antara Raja Monkey ini, Mi Jie bereaksi paling cepat. Dia menarik surai kudanya dan berteriak, "Ayo pergi." Raja Monkey membalikkan kudanya dan berencana untuk melarikan diri. Pada saat ini, suara Luo Zeng terdengar lagi, "Semuanya kembali dan masih ingin pergi, apakah semudah itu? Mengapa kamu menghentikan kami?" Mi Jie berbalik dan mencibir pada Luo Zeng di depresi gunung. Tetapi pada saat ini, kuda yang ditungganginya tiba-tiba meringkik, sangat gelisah dan ketakutan, bahkan seekor Monkey Raja pun terlempar dari kudanya. Kuda-kuda di medan gelap ini bukanlah spesies fana, terutama tunggangan Monkey Raja adalah kuda darah renyao. Mereka sangat berani dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, sangat sedikit hal yang mereka takuti. Mi Jie menatap tajam, hanya untuk melihat seorang wanita manusia berdiri di depannya. Masih bingung, bagaimana bisa wanita manusia ini menakut-nakuti tunggangannya seperti ini? Kebingungan ini tidak berlangsung lama, di Mi Jie, dia melihat tangan wanita itu sedikit terentang, dan 2 sinar cahaya putih terus menelan seperti huruf ular. Saat Mi Jie melihat cahaya putih, pupilnya langsung mengecil. Sebagai Monkey Raja, ia telah tinggal di surga ke-14 selama bertahun-tahun, ia secara alami telah melihat Tuhan dan cahaya Brahma yang tak terbatas, bahkan lebih jelas lagi bahwa segala sesuatu yang diterangi oleh cahaya ini telah lenyap, dan telah lenyap sama sekali, seakan tak pernah ada di dunia ini. Mi Jie juga tahu bahwa bagian barat dari area gelap di paragraf sebelumnya sepertinya pernah dimurnikan oleh cahaya langit yang tak terbatas, dan segala sesuatu dalam jarak ratusan mil juga menghilang sepenuhnya setelah rumor menyebar. Ada beberapa versi dari ini kejadian. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuhanlah yang bertindak, dan beberapa orang mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan surga ini. Ketika Mi Jie melihat cahaya putih bersinar dari tangan wanita manusia itu, dia secara alami menghubungkan kedua hal itu. Tampaknya bukan Tuhan yang bergerak, mungkin ada orang yang sangat murni di surga ke-14. Sayang sekali tidak sempat membawa berita ini kembali ke klan Raja Monkey. Jari-jari Feng Ge berkibar, dan pedang panjang cahaya putih membalik ringan kuda dan Raja Monkey,
cahaya hanya terbang beberapa kali, dan bahkan monkey dan kuda itu dipotong-potong. Dengan kemampuan Feng Ge, orang-orang ini dapat sepenuhnya dihilangkan, tetapi dia telah menghabiskan kemampuannya sebelumnya, dan dia sangat ekonomis sejak memasuki medan gelap. Setelah Luo Zeng memanjat keluar dari depresi gunung, Master Serangga juga memanjat satu demi satu. Mereka melihat pecahan di seluruh tanah, dan mereka tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Hancur, siapa mereka? Ayo bersihkan tempat ini, kata Luo Zeng. Beberapa pelatih serangga mengeluarkan kotak bundar kecil dan melepaskan sekelompok serangga hitam kecil. Serangga kecil ini seperti sepotong besar pasir hitam, menutupi mayat monkey dan kuda raja. Setelah beberapa saat, mayat ini menghilang, semuanya ditelan, dan bahkan darah di tanah menghilang. Bahkan jika ditangani seperti ini, klan Raja Monkey mungkin tidak akan membiarkan kita pergi, kata seorang master serangga dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dalam 2 hari atau lebih kita semua akan mati. Min Qi juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Lebih dari selusin Monkey Raja mati, dan klan Monkey Raja menjadi marah. Saya khawatir semua master serangga akan musnah. Ini tidak akan terjadi, Luo Zeng menghibur. Kenapa? Tanya Min Qi. Karena semua monkey hitam akan mati, jawab Luo Zeng dengan tenang. Luo Zeng mungkin dapat mundur dalam beberapa hal, tetapi Luo Zeng tidak dapat membiarkan Luo Yan mengancam dirinya sendiri. Tidak peduli kekuatan apa yang berdiri di belakang monkey hitam ini, Luo Zeng tidak akan mundur. Ketika Master Serangga mendengar ini, wajah mereka sedikit tidak jelas, meskipun Luo Zeng dan Feng Ge baru saja membunuh selusin Raja Monkey dalam hitungan detik, pembangkit tenaga listrik di keluarga Raja Monkey jauh lebih banyak dari ini. Sekarang Luo Zeng telah dapat melihat arah blok iblis transformasi, tidak perlu tinggal di sini, dia dan Feng Ge berniat untuk mengikuti jalannya. Tepat ketika keduanya pergi, Min Qi dan Min Hun tiba-tiba mengumpulkan keberanian yang besar, berdiri dan merekomendasikan diri mereka sendiri, bersedia mengikuti Luo Zeng dan mematuhinya. Kedua bersaudara Min Qi dan Min Hun juga habis-habisan. Sekarang situasinya sudah terstruktur dengan baik, lebih baik bertaruh pada dua ras manusia ini, mungkin mereka benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Dengan panduan blok transformasi, Luo Zeng tidak terlalu membutuhkan bantuan ahli serangga. Tapi Master Serangga ini lebih akrab dengan medan gelap daripada mereka, dan ada keuntungan dan kerugian untuk membawa mereka. Setelah Luo Zeng memikirkannya, dia mengangguk dan setuju, dan hanya berkata sayang sekali. Feng Ge menembak terlalu keras, dan dia bahkan tidak meninggalkan satu kuda pun. Min Qi mengambil seruling bambu dan meniupnya dengan ringan, dan beberapa kumbang hitam legam keluar dari gua di bawah cekungan gunung. Itu Scarabs. Min Qi tampak sedikit bersemangat setelah melihat kumbang tersebut. Keluarga Zongxi memelihara semua jenis ular, serangga, dan semut, di antaranya Scarab adalah yang paling sulit dijinakkan. Junior seperti Min Qi tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan Scarab ini. Scarab ini akan menjadi tunggangan dermawan. Min Qi, Min Ham, kalian berdua harus merawat mereka dengan baik, perintah peternak serangga tua. Luo Zeng juga memiliki cara untuk terbang di medan gelap, tetapi prosesnya akan lebih merepotkan. Karena energi jalan ketuhanan juga bertentangan dengan alam gelap, jika ia mengembangkan transformasi seperti guntur, sepasang sayap guntur dapat dengan cepat dikonsumsi oleh kegelapan. Sejak Master Serangga memberikan tunggangan terbang, Luo Zeng tidak menolak. Kemudian Luo Zeng, Feng Ge, dan Min Qi dan Min Ham duduk di belakang Scarab, dan saat Min Qi meniup seruling bambu dengan ringan, Scarab terbang ke langit yang gelap bersama mereka. Garis pandang di area gelap kurang bagus, apalagi setelah Scarab meninggi. Tanah yang semula gelap dengan cepat menjadi kabur. Langit gelap gulita seperti lubang hitam tanpa akhir, ketika Luo Zeng mengangkat kepalanya, dia samar-samar bisa merasakan tekanan dari kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang memata-matai dia dalam kegelapan yang tak berujung. Sudahkah Master Cacingmu menjelajahi langit di atas domain gelap? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jawab Min Qi dengan jujur, namun, ada catatan dalam legenda klan Master Bak kami, Patriark Agung kami memasuki langit gelap dengan Scarab. Apakah kamu menemukan sesuatu? Luo bertanya. Tidak. Min Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark tidak pernah kembali. Meskipun Master Serangga lainnya mengatakan bahwa Patriark tinggal di langit yang gelap, saya pikir kebanyakan dari mereka mati di dalamnya sebagai klan Master. Serangga ras asli, yang selalu berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah dunia gelap, terlalu lemah. Patriark Agung katanya dianggap sebagai Master Serangga terhebat, dan itu juga karena dia menjinakkan cacing tanah yang kuat sehingga dia memimpin keluarga Master Serangga untuk menciptakan kejayaan kecil,
Tetapi setelah leluhur pergi, Master Serangga yang tersisa masih tidak mencukupi, untuk mendapatkan tempat di medan gelap, itu semakin menurun selama bertahun-tahun. Langit gelap. Menurut pemahaman Luo Zeng tentang sisi lain, lapisan surga ditumpangkan bersama. Ketika meninggalkan dunia warna, apa yang dapat dilihat Luo Zeng juga dapat memverifikasi ini. Tapi Feng Ge membuka celah di langit seperti itu, bukankah dia membuka celah di langit ke-15? Bagian atas yang disebut langit gelap ini harus menjadi surga ke-15. Ada beberapa penjelasan dari luar angkasa. Tepat ketika Luo Zeng sedang berpikir, cahaya putih di pupil Feng Ge berkedip sedikit, dan dia mengingatkan Luo Zeng dengan suara rendah ada sesuatu yang datang dari atas. Mendengar kata-kata Feng Ge, Luo Zeng dan Min Qi dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat, di mana mereka bisa melihat sesuatu dalam kegelapan. Tapi segera, mereka mendengar suara sayap mengepak, dan kemudian beberapa bayangan hitam besar menutupi mereka dari atas, yang ternyata adalah burung raksasa berukuran ratusan kaki. Itu burung sayap hantu. Setelah Min Qi melihat bayangan hitam besar di atas kepalanya, matanya melebar, dan warna ketakutan juga meluap di permukaan, dan wajah Min Ham juga pucat. Sebagai salah satu roh terkuat dari alam gelap di surga ke-14, burung sayap hantu hampir tidak memiliki musuh alami. Mereka melayang di langit sepanjang tahun, hampir tidak pernah turun, dan tidak ada yang menemukan sarang tua burung bersayap hantu, bahkan kekuatan seperti klan kera raja akan mati jika bertemu dengan burung bersayap hantu. Min Ham dan Min Qi pernah melihat burung bersayap hantu lewat di depresi gunung, dan semua ahli serangga bahkan tidak berani mengeluarkan nafas mereka. Wingbird pergi. Adegan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Min Qi dan Min Ham. Kedua bersaudara itu tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi keberadaan yang begitu kuat tidak lama setelah mereka berangkat. Turunkan ketinggiannya, suara Luo Zeng terdengar di telinga Min Qi. Min Qi awalnya bingung, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah mendengar pengingat Luo Zeng, dia menahan rasa takut di hatinya dan meniup seruling bambu di tangannya, dan sekarap dengan cepat turun. Luo Zeng dan rombongannya turun dari langit, dan burung hantu bersayap mengikuti dari dekat. Sayap besar itu seperti layar, menutupinya dari atas. Saat jarak semakin dekat, wajah burung sayap hantu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Kepala ramping menyeret bulu-bulu coklat, matanya miring, dan wajahnya sangat menjengkelkan. Menakut-nakuti, burung bersayap hantu yang paling dekat dengan jarak itu mengulurkan paruhnya yang ramping, dan menggigit Min Qi. Untuk ukuran besar burung sayap hantu, Min Qi tidak berbeda dengan serangga. Feng Ge, usir mereka, seru Luo Zeng. Cahaya langit tak terbatas Feng Ge terlalu menyilaukan di area gelap, Luo Zeng meminta Min Qi untuk menurunkan ketinggian, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memfasilitasi Feng Ge untuk mengusir burung-burung ini. Begitu suara Luo Zeng jatuh, Feng Ge mengangkat tangannya, dan lightsaber melonjak di udara, membentang sejauh ratusan kaki ke atas. Puff, puff, puff. Sayap burung sayap hantu itu ditusuk oleh lightsaber seketika seperti kanvas usang, dan lubang muncul satu demi satu. Feng Ge jelas tidak puas dengan menyebabkan kerusakan kecil ini, setelah membalik telapak tangannya dengan ringan, kepompong cahaya itu memotong ke arah pangkal sayap burung bersayap hantu, dan dia benar-benar berencana untuk memotong sayap burung bersayap hantu itu. Burung sayap hantu besar ingin melarikan diri di bawah rasa sakit. Tapi kepompong ringan yang dikorbankan Feng Ge terlalu cepat, dan itu tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dengan jentikan pedang cahaya, akar sayap burung sayap hantu langsung terpotong, dan tubuh burung besar itu langsung jatuh dengan keras dari langit, jatuh. Boom! Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin burung bersayap hantu lainnya berani berlama-lama? Khawatir sayap mereka akan dipotong oleh lightsaber putih yang menyala-nyala, mereka mengepakkan sayapnya dan menghilang ke dalam kegelapan. Ho ho! Min Qi dan Min Ham menyentuh keringat di dahi mereka di punggung sekarap, terengah-engah. Mereka mengira mereka akan mati kali ini, tetapi burung sayap hantu yang berkeliaran di area gelap masih mudah diatasi oleh ujung cahaya putih wanita manusia. Bukankah keduanya bisa mengamuk di alam gelap? Di sebelah barat alam kegelapan, ada celah di Gunung Senjue. Setelah melewati celah ini, itu adalah wilayah klan Raja Monkey. Dengan status Master Serangga, secara alami tidak mungkin melewati pas ini dengan lancar. Sekitar 10 mil jauhnya dari celah, Min Qi dapat mendaratkan sekarap di hutan, dan pada saat yang sama berkata dengan hati-hati seharusnya ada banyak Monkey Raja yang ditempatkan di celah Gunung Senjue. Fan, Min Qi katanya sambil menepuk saku di pinggangnya, dan seekor serangga seukuran jari terbang keluar. Serangga ini sebesar nyamuk dan seringan debu yang beterbangan, membuat orang sulit menyadarinya.
Kedua master serangga tidak pandai bertarung, jadi mereka hanya bisa membantu Luo Zeng dalam hal ini, tetapi Luo Zeng melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata tidak perlu menyelidiki. Tidak perlu. Min Qi menatap. Ikuti aku, kata Luo Zeng dan mengangguk ke arah Feng Ge. Dia dan Feng Ge dapat merasakan bahwa blok sihir pengubah bentuk telah hilang, yang berarti bahwa tujuan Raja Monkey jauh dari celah ini. Luo Zeng dan Feng Ge berhati-hati sebelumnya, juga untuk menghindari membangkitkan ular, lagi pula, Luo Yan masih berada di tangan Monkey Hitam. Tetapi mereka baru saja membunuh tim Monkey Hitam, dan Raja Monkey akan mengetahuinya cepat atau lambat, jadi Luo Zeng sekarang bersaing dengan Monkey Hitam untuk waktu, dan dia secara alami tidak memiliki keraguan sekarang. Aku khawatir ada lusinan Monkey Raja yang ditempatkan. Kata Min Qi dalam hati, tetapi memikirkan Feng Ge yang membunuh burung sayap hantu, dia menelan kata-kata itu dengan paksa. Di atas celah, sekelompok Monkey Raja berpatroli bolak-balik. Jalur Gunung Senjue ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki wilayah Wang Hou. Tempat ini selalu dijaga dengan sangat ketat, dan baru-baru ini jalur ini telah mengirim lebih banyak orang. Alasan penambahan tenaga kerja tidak disebutkan secara rinci di atas, tetapi pemimpin Wang Hou yang menjaga celah itu agak gelisah. Peningkatan tenaga kerja yang tidak dapat dijelaskan pasti merepotkan. Apakah karena orang bermata satu berencana membuat masalah lagi? Beberapa tahun yang lalu, Raja Monkey memberi pelajaran kepada orang bermata satu. Sekarang Raja Monkey adalah salah satu yang terbaik di daerah gelap surga ke-14, dan orang bermata satu itu tidak bisa datang ke sini sekarang. Adapun yang murni, dia dirawat dengan baik oleh Raja Monkey. Kepala, sesuatu akan datang. Seekor Monkey Raja menyela pikiran pemimpin. Apa? Pemimpin Wang Hou melompat dari ruangan di bawah celah, naik ke puncak celah, dan melihat ke depan. Skarab, pemimpin Monkey King sedikit terkejut saat melihat beberapa skarab di udara. Bukankah skarab ini langka di klan ahli serangga? Apa yang dilakukan ahli serangga itu di celah ini? Menjadi gila. Pemimpin Raja Kera memfokuskan matanya sekali lagi, dan jejak kemarahan muncul di wajahnya, dan dia meraung, pria berkulit hijau yang menangkap serangga, mendekat ke celah, dan membunuhnya tanpa ampun. Ini situasi dapat diberhentikan hanya dengan ancaman. Tetapi setelah pemimpin Raja Monkey meraung beberapa saat, kedua ahli serangga itu tidak hanya berbalik, tetapi mereka terus mendekat dengan skarab, yang tampak sedikit aneh. Mencari kematian, pemimpin Wang Hou mengedipkan mata pada dua bawahan di sebelahnya. Kedua bawahan itu menggerakkan punggung mereka dengan ringan, dan sudah ada dua lembing hitam di tangan mereka. Min Qi dan Min Ham menelan ludah mereka saat melihat aksi Raja Monkey di jalan, hampir menekan drama di hati mereka dan bergerak maju. Tepat ketika kedua bawahannya hendak melempar lembingnya, tiba-tiba terdengar suara siulan dari samping, yang langsung menarik perhatian semua Raja Kera. Wang Hautu memalingkan muka dan melihat sosok Luo Zeng tergantung di dinding, dan wajah Monkey itu juga sedikit terkejut. Manusia. Bagaimana manusia bisa datang ke medan gelap? Dan orang ini tampaknya memiliki tubuh fisik. Pada saat yang sama dengan Luo Zeng, jantung pemimpin Raja Monkey berdetak kencang, tetapi dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu, tim Raja Monkey telah mengawal jiwa yang dari dua wanita manusia untuk melewatinya, dan tim itu adalah elit dari klan Raja Monkey Lead. Saat itu agak bingung, mungkinkah berhubungan dengan manusia ini? Pikiran ini hanya sesaat, dan telah membuat keputusan, mereka yang masuk tanpa izin, bunuh. Kedua bawahan itu mengangkat tangan mereka, dan keduanya telah melemparkan ke arah Luo Zeng dengan ganas. Whoosh. Meskipun kecepatan lembing sangat cepat, tubuh Luo Zeng hanya sedikit terpelintir, dan dia dengan mudah menghindarinya, dan lembing itu dipaku dengan kuat ke dinding gunung. Dia berbalik, duduk di lembing, dan bertanya pada saat yang sama apakah Anda sudah memastikannya. Apakah ada Monkey hitam lain di sekitar? Ketika Raja Monkey mendengar nama menghina Monkey hitam, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sen, pada saat yang sama bertanya-tanya dengan siapa Luo Zeng berbicara, tepat ketika mereka melihat sekeliling, sebuah suara datang perlahan, dikonfirmasi, semua Monkey hitam ada di sini. Kalau begitu lakukanlah, kata Luo Zeng dengan senyum tipis. Berdengung-berdengung. Di atas Monkey hitam di atas celah, seberkas cahaya turun, menyelimuti Monkey hitam. Dengan kekuatan cahaya langit Davan yang tak terbatas, itu menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata, dan bahkan tanah di bawah kaki mereka meleleh menjadi lubang melingkar, cahaya putih langsung memasuki bagian dalam celah, dan semua Monkey hitam di dalamnya juga tersingkir. Satu-satunya Monkey hitam yang selamat di Senjue Pass adalah pemimpin Raja Monkey yang memberi perintah. Pemimpin Raja Kera bertugas menjaga Senjue Pass, dan dia sendiri adalah seorang veteran dari banyak pertempuran,
ketika dia melihat cahaya putih jatuh dari udara tipis, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yang murni dibuat suatu gerakan. Tapi yang murni menyerang Raja Monkey. Tidak ada alasan untuk itu. Itu bingung, berbalik dengan cekatan, dan hendak melarikan diri ke bagian bawah gerbang. Luo Zeng meninggalkannya seumur hidup, tentu saja untuk mendapatkan berita, itu sudah disiapkan. Melihat pemimpin Raja Kera melompat, Luo Zeng mengeluarkan lembing, menukik turun dari dinding gunung, dan pada saat yang sama berbalik, tongkat di ujung lembing menghantam pemimpin Raja Kera dengan keras, dan memaksanya dia naik dan menghancurkan keras di atas celah. Tanyakan tentang satu hal. Setelah Luo Zeng melompati celah, dia dengan lembut memasukkan lembing ke sisi pemimpin Raja Monkey dan bertanya sejauh yang saya tahu, Anda mengikat jiwa yang dari seorang wanita manusia. Raja Monkey mendengar pertanyaan ini, mata pemimpin itu berkedip, dan itu memang karena kejadian ini. Aku hanya pemimpin Wang Hou hendak ragu untuk menjawab, ketika puluhan kerucut tipis cahaya datang dari atas. Diturunkan dan dipaku pada kaki, tungkai, bahu, pergelangan tangan, dada dan bagian lainnya. Di sisi lain tembok kota, sosok wanita manusia lain muncul, dan kerucut tipis cahaya masih menari di tangannya. Cahaya yang murni dilepaskan oleh wanita ini sudut mata Wang Hou terus berkedut, dan setelah dibatasi oleh kerucut cahaya ini, itu akan dipotong-potong oleh kerucut cahaya selama itu bergerak sedikit. Sejujurnya, aku masih bisa menjalani hidupmu, jika tidak, akhirnya akan sama dengan mereka, kata Luo Zeng, menunjuk ke kehampaan. Monkey hitam itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh cahaya langit yang tak terbatas. Pemimpin Raja Kera benar-benar terlihat seperti melihat hantu. Tidak ada pilihan lain sekarang, belum lagi tidak ada yang merahasiakannya. Untuk bertahan hidup, dia tidak ragu terlalu lama, dan berkata aku berkata tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengambil nyawaku. Aku berjanji padamu, kata Luo Zeng. Dia juga berjanji padaku. Pemimpin Wang Hou menunjuk ke Feng Ge dan berkata. Feng Ge mengangguk tanpa ekspresi, dan kemudian pemimpin Raja Kera berkata beberapa hari yang lalu, ada orang yang lulus ujian, dan tidak hanya ada satu wanita manusia yang lulus ujian, tetapi dua dari mereka. Orang-orang Wei mengawal dia kembali. Apa itu Han Jiang Wei? Luo Zeng bertanya. Itu adalah elit dari klan Raja Monkey kita, tim yang menjaga Monkey Panji. Pemimpin Monkey Raja melanjutkan, Monkey Panji adalah komandan surga ke-14 Raja Monkey kita. Pada saat itu, saya bertanya-tanya mengapa mereka membawa dua jiwa yang dari keluarga masuk. Pemimpin Monkey Raja seperti tabung bambu menuangkan kacang, dan dia mengatakan semua yang dia tahu, dan bahkan meminta Luo Zeng untuk mengeluarkan peta di sakunya dan menunjukkan lokasi Han Jiang Wei. Min Qi, panggil Luo Zeng. Min Qi terbang perlahan di atas skarap, dan membungkuk kepada Luo Zeng. Luo Zeng berkata tanpa melihat ke belakang, bunuh. Kamu berjanji padaku murid pemimpin Raja Kera melebar. Tapi dia tidak setuju denganmu, kata Luo Zeng dengan wajah kosong, dan melompat dengan Feng Ge. Min Qi tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengetahui kehidupan Raja Monkey dengan tangannya sendiri, tetapi karena Luo Zeng memberi perintah, itu secara alami akan mengikuti. Monkey Raja sangat kuat, tetapi tangan dan kaki pemimpin Monkey Raja semuanya diikat oleh kerucut cahaya, dan dia tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia membiarkannya menanganinya. Setelah memikirkannya sebentar, Min Qi mengeluarkan beberapa serangga hitam kecil dari saku pinggangnya. Ketika pemimpin Wang Hou melihat serangga kecil ini, wajahnya langsung menunjukkan keputusasaan. Mereka adalah cacing pemakan darah, cacing ini menembus ke dalam tubuh inang, berkembang biak dengan gila-gilaan, dan bisa melubangi tubuh inang. Setelah melewati Senjue Pass, medan di sekitarnya berangsur-angsur terbuka. Bahkan dalam bidang penglihatan yang gelap, Anda dapat melihat petak-petak rumah rendah di kejauhan, yang merupakan kota tempat tinggal Raja Monkey. Luo Zeng mendirikan lembing, melihat ke kejauhan, membandingkan medan di kejauhan dengan medan di tangannya, lalu menunjuk ke peta dan berkata penjaga Han Jiang yang dikatakan Min Qi ada di sini, itu arahnya. Feng GS dengan pandangan sekilas, dia mengangguk dan berkata itu searah dengan blok transformasi, tapi bagaimana kita mengintai? Tujuan Luo Zeng adalah menyelamatkan orang, dan hasil terbaik adalah menemukannya tanpa mengganggu Raja Monkey Luo Yan, dan menyelamatkan Luo Yan, tidak boleh ada kecelakaan dalam keseluruhan proses. Setelah pihak lain menjamu Luo Yan, Luo Zeng akan melempar tikus. Kamu bisa menggunakan ini sekarang. Min Qi menerbangkan beberapa cacing mata kecil di tangannya. Luo Zeng tersenyum sedikit dan mengangguk ke arah Min Qi. Min Qi melemparkan cacing mata dengan ringan, dan serangga kecil ini menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap, dan terbang menuju kota Raja Monkey. Setelah sekitar sebatang dupa,
Min Qi akhirnya bisa melihat situasi di kota melalui Aiwom, wajahnya dengan cepat tampak bingung, dan berkata pada saat yang sama tidak. Tidak apa, Luo Zeng bertanya. Bahkan tidak ada Raja Monkey, kota ini kosong. Kata Min Qi dengan pasti. Bagaimana mungkin? Luo Zeng bertanya dengan suara kental, apakah kamu salah melihatnya? Cacing mata adalah mataku, bagaimana mungkin aku salah? Min Qi menatap ke depan dengan sepasang mata, dan menjawab dengan kepastian. Ayo pergi dan lihat, Luo Zeng mengerutkan kening, sosoknya melintas ke kegelapan, dan Feng Ge mengikuti di belakangnya. Setelah keduanya memasuki kota, mereka melihat sekeliling dan saling memandang dengan ekspresi aneh yang tak terlukiskan di wajah mereka. Kota sebesar itu benar-benar kota kosong. Raja Monkey yang ditempatkan di Senjue Pass tampaknya tidak menyadari situasi di kota, kata Luo Zeng dengan cemberut. Feng Ge mengerutkan kening, lalu berkata, mari kita cari tahu monster yang berubah bentuk terlebih dahulu. Keduanya langsung pergi ke utara kota, mencari sepanjang jalan sesuai dengan induksi jejak jiwa, dan segera mereka berhenti di sebuah luas di depan gedung. Luo Zeng melangkah maju dan dengan lembut mendorong pintu gedung terbuka. Mencicit. Saat pintu baru saja dibuka, suara yang tak terhitung jumlahnya menembus udara terdengar. Su. Feng Ge mengangkat alisnya, dan cahaya di tangannya meledak. Di bawah cahaya putih yang menyala, jarum-jarum halus itu benar-benar musnah. Ketika cahaya dituangkan ke dalam gedung, terdengar teriakan dari dalam, jangan sakiti aku secara tidak sengaja, aku adalah blok transformasi ajaib. Feng Ge mengabaikannya, dan cahaya di tangannya terus bersinar, melindunginya dan Luo Zeng dengan kuat. Setelah suara jarum menusuk udara benar-benar berhenti, Feng Ge berhenti, dan mereka berdua melihat situasi di dalam gedung dengan jelas. Blok sihir yang berubah bentuk telah kembali ke tampilan aslinya, tergantung terbalik di udara bangunan seperti sepotong daging kering. Luo Zeng tiba-tiba melempar lembing, memotong tali di atas balok transformasi, dan kemudian bertanya apa yang terjadi. Mengapa kamu tergantung di sini? Saat aku dikirim ke kota ini, aku diperhatikan, kata si Sape Shifter dengan wajah penuh keluhan. Meskipun kubus pengubah bentuk bagus untuk selalu berubah, ia hanya memiliki nasib sebagai hewan peliharaan, jadi kekuatannya secara alami tidak cukup kuat. Setelah dipukuli oleh Raja Monkey itu, balok pengubah bentuk digantung terbalik di sini. Mereka tidak membunuhku, mereka menggunakanku di sini sebagai umpan untuk memikatmu ke sini, kata kubus pengubah bentuk. Luo Zeng mengangguk. Luo Zeng dapat mengetahuinya tanpa menggunakan blok transformasi untuk menjelaskannya, tapi itu hanya jebakan sederhana, tapi mengapa semua Raja Monkey pergi? Mereka bilang kamu murni, tidak cocok, dan memberitahuku, jika kamu belum mati, jika kamu ingin menemukan jiwa yang dari wanita manusia, kamu dapat pergi ke sana untuk menemukannya. Monster yang berubah bentuk itu menunjuk ke dinding dengan sudut. Ada peta sementara yang digambar di dinding, dan sebuah lokasi ditandai dengan jelas di peta. Setelah melihat peta, Luo Zeng menghela nafas panjang, dan pada saat yang sama tersenyum pada Feng Ge. Sebelum kamu memusnahkan ratusan mil medan gelap, aku khawatir kamu menakuti Raja Monkey ini, mereka tahu mereka tak terkalahkan, mundur dulu. Dengan kekuatan Feng Ge, tidak sulit bagi Feng Ge untuk memusnahkan seluruh klan Raja Monkey dengan marah, setidaknya tidak sulit bagi Feng Ge untuk memusnahkan kota tempat Raja Monkey hidup. Jadi bagaimana jika kamu mundur, tidak mungkin bersembunyi selamanya, kata Feng Ge tanpa ekspresi. Tapi ada makhluk di medan gelap yang tidak takut dengan langit yang tak terbatas, kata Luo Zeng lagi. Ekspresi Feng Ge sedikit membeku, dan dia berkata dengan lembut, memimpin kita untuk menghadapi yang murni dari 14 surga, inilah tujuan mereka. Di bawah Gunung Yumang di utara alam kegelapan, terdapat rawa hitam yang luas. Kolam air yang tenang tidak berfluktuasi sepanjang tahun, dan sesekali gelembung muncul dan pecah, melepaskan awan kabut beracun yang mematikan. Jika tidak perlu, tidak ada makhluk dari alam gelap yang mau mendekati rawa hitam ini. Lebih dari selusin kuda berpacu di rawa hitam. Untuk bisa maju dengan kecepatan seperti itu pasti sudah sangat familiar dengan Black Marsh. Duduk di atas kuda adalah elit dari klan Kera Raja, Han Jiangwei, dan memimpin pengawal Han Jiang adalah komandan klan Raja Kera, Monkey Panji. Saat sekelompok monkey hitam berlari dengan liar, seekor ular kecil berwarna hitam pekat tiba-tiba keluar dari rawa di sebelahnya, dan pada saat yang sama, ular kecil itu bergegas menuju Monkey Panji terkemuka dengan gigit. Reaksi Monkey Panji itu sangat tajam, dan dengan jentikan tangannya, ular kecil berwarna hitam pekat itu pecah menjadi beberapa bagian. Itu memegang kepala ular kecil di tangannya untuk mengidentifikasinya, mengerutkan kening dan berkata, itu ular luwak berbintik.
Hati-hati, semuanya. Rawa hitam awalnya adalah tempat yang sangat beracun, dan racun yang dapat bertahan hidup di dalamnya tidak boleh diremehkan. Setelah Panji Monkey membunyikan pengingat, ia menarik surai kudanya dan memimpin tim untuk berlari ke depan lagi. Kuda di tengah tim membawa Luo Yan dan Ling Yun. Dalam hal kekuatan jiwa yang biasa, mereka hampir tidak mampu melawan makhluk biasa dari pantai seberang, belum lagi kekuatan makhluk dari alam gelap lebih kuat dari makhluk dari pantai seberang, ruang untuk menolak sama sekali. Aku hanya tahu bahwa area gelap adalah kegelapan tanpa batas, tapi aku tidak menyangka ada kekuatan yang rumit di dalamnya. Ling Yun melihat ke rawa yang gelap. Luo Yan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apa tujuan mereka membawa kita ke sini selama ini. Dia tidak ada hubungannya dengan klan Star Falcon, mengapa dia memilih untuk melakukannya saat ini? Sepanjang jalan, Luo Yan dan Ling Yun mencoba mendapatkan jawaban dari Monkey Hitam ini, tetapi Monkey Hitam ini sama sekali mengabaikan mereka seolah-olah mereka adalah manusia. Pada saat ini, tangisan aneh yang sangat menusuk telinga tiba-tiba datang. Luo Yan, Ling Yun dan Monkey Hitam semuanya melihat ke langit. Beberapa burung besar menukik turun dari langit, tampaknya membidik Monkey-Monkey Raja ini. Komandan, ini burung sayap hantu. Seekor Monkey Raja tetap tenang dan mengingatkan. Han Jiangwei adalah kelompok Monkey Raja yang paling kuat, baik dalam hati maupun kekuatan, mereka jauh lebih unggul dari Monkey Raja biasa. Jika Monkey Raja biasa melihat burung sayap hantu, mereka semua akan panik sekarang. Binatang buas ini datang ke sini untuk ikut bersenang-senang di saat kritis. Monkey Spanduk menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, dan pada saat yang sama memerintahkan, menyebarkan. Tapi ini adalah rawa hitam. Raja Monkey ragu-ragu. Burung sayap hantu memang berbahaya, tetapi banyak Monkey Raja yang tersebar di rawa hitam tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sudah terlambat, burung-burung bersayap hantu itu datang terlalu cepat. Raja kera lainnya berkata dengan lantang. Jika berada di tempat selain rawa hitam, Monkey Raja juga akan memiliki cara untuk menghadapi burung sayap hantu, tetapi di rawa hitam, semua makhluk akan diikat, kecuali makhluk seperti burung sayap hantu yang bisa terbang di udara. Kalau begitu aku ratu, kamu duluan. Monkey Panji tiba-tiba mengekang kudanya, baju zirah di lengannya mulai bersinar keemasan, dan kekuatannya mulai menumpuk. Kali ini, memimpin wanita manusia bernama Luo Yan ke alam gelap dan mengirimkannya ke sisi yang murni adalah perintah dari atasan, dan Monkey Panji harus menyelesaikannya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri. Dukun-dukun. Saat burung besar bersayap hantu itu menukik dengan kecepatan tinggi, rawa hitam di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan kepala ular ramping meluncur keluar dari udara tipis. Wosh, kepala ular ramping ini menusuk setelah jarak beberapa ribu kaki, itu justru melilit burung sayap hantu. Bahkan sebelum burung besar bersayap hantu itu bisa melawan, ia diseret oleh lidah dengan kecepatan luar biasa dan menghilang ke kedalaman rawa. Kuek 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 kuek. Melihat pemandangan ini, burung hantu bersayap lainnya berteriak gugup dan melebarkan sayapnya untuk melarikan diri. Tapi lidah yang awalnya digulung kembali dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat cepat lagi, dan menyapu burung sayap hantu dalam sekejap. Setelah hanya beberapa tarikan napas, ia melayang 7 atau 8 burung bersayap hantu di langit benar-benar digulung oleh lidah itu. Ling Yun dan Luo Yan benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Di mata mereka, Raja Monkey ini sudah menjadi makhluk yang sangat kuat dari alam gelap. Tak disangka, mereka juga memiliki musuh alami seperti burung bersayap hantu. Ling Yun masih bersukacita ketika burung bersayap hantu tidak bisa meninggalkan alam gelap, sebuah lidah besar menyapu dan menelan mereka, tidak ada yang tersisa. Eksistensi macam apa pemilik lidah ini? Meskipun Ling Yun dan Luo Yan sangat pesimis tentang nasib mereka masih tidak bisa menahan nafas dengan emosi di tempat yang mereka saksikan, mereka benar-benar tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di pantai seberang. Itu Tuhan. Tuhan telah bergerak. Ini sangat berbahaya. Raja Monkey juga menjadi bersemangat saat melihat lidah besar itu. Monkey Panji bergegas ke depan tim dengan menunggang kuda, dan pada saat yang sama memerintahkan keluarkan agas upeti. Dewa Surga ke-14 tidak berafiliasi dengan pihak manapun. Namun, Tuhan memiliki temperamen yang sangat kejam. Ketika membayar upeti kepada agas hitam selama bertahun-tahun, tidak sedikit Monkey Raja yang ditelan oleh Tuhan. Tak lama kemudian kera-kera raja itu turun dari kudanya, mengangkat lempengan-lempengan besi di atas kepala mereka. Di atas lempengan-lempengan besi itu ada seekor agas hitam yang meringkuk, jumlahnya ada 6. Pelan-pelan. Jangan bermusuhan, Tuhan sangat sensitif. Pelan-pelan. Monkey Spanduk mengingatkan Raja Monkey di sebelah mereka. Kera-kera raja itu membawa lempengan besi itu dan bergerak selangkah demi selangkah,
jika gerakannya sedikit lebih besar, mereka akan menjadi makanan di mulut Tuhan seperti agas hitam di atas kepala mereka. Tetapi untuk beberapa mil, Monkey Raja ini benar-benar berjalan untuk 2 batang dupa. Ketika mereka sampai di tepi rawa hitam di depan, lidah itu keluar lagi dan menyapu seekor Raja Monkey, bahkan Raja Monkey dan agas hitam di kepalanya terseret ke dalam kegelapan. Melihat pemandangan ini, Monkey Raja lainnya terkejut, tetapi sebagai penjaga sungai Hanjiang, mereka telah melatih kemampuan untuk takut hidup dan mati, dan tidak ada dari mereka yang memiliki ide untuk membuang agas hitam dan melarikan diri. Tuanku, Panji Monkey bergegas ke tepi rawa hitam, dan berteriak dengan hormat dengan tangan terkatup ke depan. Tuhan telah merasakan kelezatan agas hitam, dan tidak akan menyerang mereka lagi. Gudong, gudong, gudong. Di rawa hitam murni, kepala yang ditutupi duri perlahan bangkit. Sepasang mata oranye tumbuh di kedua sisi kepala, dan pupil matanya seperti batang tipis. Seperti utasnya berkedip-kedip, suara yang agak serak keluar, kalian Monkey menggunakan agas hitam untuk menyenangkanku lagi, apa niatmu? Luo Yan dan Ling Yun mengerutkan kening setelah melihat wajah Tuhan yang sebenarnya, dan firasat buruk menghantam hati mereka. Monkey-monkey hitam ini membawa mereka ke orang ini, pasti ada suatu tujuan. Ini bukan pertama kalinya Monkey Spanduk melihat Tuhan, ia tahu bahwa agas hitam adalah makanan yang tidak dapat ditolak oleh Tuhan, tetapi agas hitam sulit ditangkap, itu terkenal di seluruh bidang gelap. Apakah itu ahli serangga atau pengendus tanah, lilin yang digunakan untuk menangkap agas hitam semuanya disediakan oleh Raja Monkey. Tujuan bertahan selama bertahun-tahun adalah untuk menggunakan Tuhan ini pada saat-saat kritis. Tuanku, saya mengumpulkan agas hitam ini dengan susah payah, yakinlah untuk memakannya, kata Monkey Panji dengan hormat. Huff, katakan padaku, apa tujuanmu, ada apa dengan kedua jiwa yang itu? Mata dewa tertuju pada Ling Yun dan Luo Yan. Yan dan Ling Yun berasal dari Guangyu. Monkey Spanduk melirik kedua wanita itu dengan ringan, dan kemudian menjawab keduanya juga diabadikan oleh klan Monkey Raja kepada dewa-dewa. Hei, dewa. Tertawa, kamu ingin aku menelan jiwa yang berbicara lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat berbicara, ia menjulurkan lidahnya ke arah Luo Yan dan Ling Yun, dan Luo Yan dan Ling Yun juga menutup mata mereka saat ini. Tetapi Monkey Panji terkejut ketika melihat pemandangan ini, dan segera berhenti di depan. Tuan-tuan, tolong tunggu. Apa, ada cahaya berbahaya di pupil mata dewa? Itu bukan karena wajah Panji Monkey yang mengabadikan agas hitam berkali-kali, itu sudah melibatkannya di perutnya. Saya mengabadikan 2 jiwa matahari ini kepada dewa-dewa, bukan untuk dimakan oleh dewa-dewa, jelas Monkey Panji. Tuhan menatap Monkey Panji itu dengan pandangan aneh, dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Keduanya hanyalah umpan. Mereka akan menarik orang murni yang memiliki identitas yang sama dengan dewa-dewa. Saya yakin dewa-dewa lebih tertarik. Lanjut Monkey Panji. Yang murni. Sebagai yang murni, Tuhan secara alami mengetahui aturan dari yang murni dengan sangat baik. Ketika menjadi orang suci, dia akan terikat di surga ini, dan tidak ada orang suci kedua yang akan lahir di surga ke-14. Kamu tahu harga menipuku? Lidah di mulut Tuhan berguling, dan niat membunuh di pupil matanya seperti kabut nyata, mendidih dalam jejak. Sebagai panglima klan Monkey Raja, Monkey Panji tahu bahwa ia tidak dapat menunjukkan kepanikan sedikit pun pada saat ini. Ia berkata dengan percaya diri, saya tidak akan pernah berani menipu Tuhan. Pihak lain berasal dari ke-13 surga. Bagaimana mereka melintasi alam keinginan, kita tidak tahu, tapi kemarin lusa, yang murni itu mengorbankan cahaya tak terukur dari langit, mengikis segala sesuatu dalam radius 100 mil. Tuhan menatap Monkey Bendera dari dekat, melihat betapa ditentukannya itu, dengan mata di matanya ada juga sedikit keanehan, dan pada saat yang sama, dia berkata dengan pelan, yang murni yang tidak bisa kamu lawan, kamu menuntunku untuk bertarung. Meskipun Tuhan jarang berjalan keluar, otaknya tidak bodoh, Wang Hou jelas ingin menggunakan pisau untuk membunuh orang. Monkey Panji menjawab tanpa mengubah ekspresinya, saya pikir dewa-dewa akan tertarik pada orang suci lainnya, dan kami benar-benar tidak dapat menghadapinya. Jika dewa-dewa tidak ingin menghadapi orang suci itu, saya bisa bawa pergi kedua jiwa yang. Monkey Panji yakin bahwa Dewa Tuhan tidak akan pernah melepaskan orang suci itu. Karena mereka telah dibawa, tinggalkan mereka di sini, kata Tuhan. Monkey Spanduk mencibir di dalam hatinya, menoleh dan berkata, tekan 2 jiwa manusia dan segel mereka di sini. Setelah Monkey Raja meletakkan agas hitam, mereka melangkah maju untuk mengawal Luo Yan dan Ling Yun turun. Seekor Monkey Raja membuat jebakan di tanah, dan Luo Yan serta Ling Yun didorong ke dalam jebakan setelah didorong oleh Raja Monkey.
Tuanku, tolong gunakan makanan ini perlahan-lahan. Monkey Panji membungkuk dengan senyum ramah di wajahnya, dan membawa Raja Monkey pergi dengan cepat. Kekuatan antara dua orang murni tidak masalah bagi Monkey Panji, hanya takut jika orang-orang murni bergerak, itu akan benar-benar menghancurkan dunia, dan tidak ada gunanya terlibat dan kehilangan nyawa mereka. Luo Yan dan Ling Yun duduk dalam formasi yang terperangkap, saling memandang dalam diam. Dari kata-kata Wang Hou, mereka mengerti bahwa keduanya tidak penting, mereka hanya umpan, mereka dapat memikat orang suci lainnya untuk datang. Siapa yang murni itu? Ling Yun bertanya dengan suara rendah. Luo Yan juga menggelengkan kepalanya entah kenapa. Feng Ge adalah masalah yang murni, hanya tersebar di area kecil, dan orang-orang di Lisan tidak mengetahuinya, bagaimana mereka berdua bisa memahaminya. Mungkinkah itu saudaramu? Ling Yun bertanya tiba-tiba. Mengingat tingkat kinerja Luo Zeng, tidak mengherankan jika sesuatu terjadi padanya, dan untuk menariknya, masuk akal untuk mengikat Luo Yan ke medan gelap. Tidak mungkin Luo Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dalam situasi berbahaya, dia tetap tidak ingin kakaknya terseret ke alam gelap. Sua, saat kedua wanita itu berbicara dengan suara rendah, lidah besar itu tiba-tiba menggulung, dan menggulung nyamuk hitam di samping mereka ke dalam mulut mereka, mengunyah sebentar lalu menelannya, menunjukkan ekspresi puas. Melihat pemandangan ini, Ling Yun dan Luo Yan gemetar ketakutan, tetapi dikelilingi oleh jebakan, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah beberapa saat, Tuhan menelan semua agas hitam ke dalam perutnya, berbaring di sisi lumpur, menatap kedua wanita dengan pupil besar, dan pada saat yang sama menunjukkan minat yang kuat, buah kegelapan padamu, itu bisa hanya bertahan sekitar 3 jam, tampaknya Monkey-Monkey itu percaya. Bahwa yang murni akan datang dalam 3 jam. Entahlah, jawab Ling Yun dingin. Dewa Pemarah menunjukkan kesabaran dan berhenti mengajukan pertanyaan lain, tetapi menunggu dengan tenang. 1,5 jam kemudian, mata Tuhan berputar, dan kepalanya, yang merangkak di lumpur, tiba-tiba terangkat, melihat ke kejauhan, dengan sedikit senyum sinis di matanya. Hampir tanpa peringatan, ia membuka mulutnya dan memutar lidahnya ke kejauhan. Luo Yan dan Ling Yun menoleh bersama dan melihat ke kejauhan, tapi jaraknya terlalu jauh, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kejauhan. Huh. Lidahnya digulung, lalu ditarik, digulung lagi, dan ditarik lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, tidak ditemukan apa-apa, lidah noda darah itu sebenarnya terluka oleh benda tajam. Luo Yan dan Ling Yun juga penuh kebingungan. Siapa yang datang? Begitu kuat sehingga dewa lapisan pertama surga pun tidak berdaya, dan lidahnya dipotong oleh mereka. Tapi setelah beberapa saat, dua sosok berlari ke arahnya di kejauhan. 3210